Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nina Andriana, salah satu mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 7 dengan NPM 1915210096. Di mana di sini saya ingin mereview jurnal pengembangan ekonomi berbasis maritim di Provinsi Banten. Selanjutnya. Di mana dari judul tersebut terdapat nama penulis dan tahun terbit, yaitu Bani Adidharma pada bulan April tahun 2019 dan nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 9 nomor 1. Selanjutnya, di mana dari jurnal tersebut memiliki pendahuluan, yaitu pemanfaatan potensi sektor maritim di Provinsi Banten perlu dilakukan secara profesional dan komprehensif, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Artikel ini membahas tentang potensi serta strategi pengembangan potensi ekonomi berbasis maritim di Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri menerapkan 3 pendekatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Ketiga pendekatan tersebut perlu diturunkan dalam bentuk tujuan dan sasaran agar visi besar dari pembangunan berkelanjutan Provinsi Banten dapat tercapai. Selanjutnya. Jurnal tersebut memiliki metode penelitian dari hasil wawancara selama proses ground truthing dan analisis terhadap data sekunder dikolaborasi untuk memperoleh informasi terkait aspek kebijakan mengenai pengembangan sektor berbasis maritim di Provinsi Banten. Secara prinsip, analisis SWOT yang dilakukan mencerminkan dari beberapa subsektor maritim yang ada di Provinsi Banten, seperti perikanan dan kelautan, wisata, dan transportasi. Dari jurnal tersebut, adapun variabel penelitian. Variabel independen yaitu pembangunan dan ekonomi maritim, variabel dependen yaitu Provinsi Banten. Selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Pengembangan wilayah di Provinsi Banten masih cenderung berkembang di wilayah utara yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier. Sedangkan wilayah selatan yang bertumpu pada aktivitas ekonomi, sektor primer masih belum memberikan sumbangan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Orientasi investasi yang bertumpu pada sumber daya lokal masih relatif sedikit. Pengembangan sektor berbasis maritim merupakan salah satu upaya yang dicanangkan dalam RPJMD pada tahun 2017 hingga tahun 2022 Provinsi Banten, di mana dari pengembangan sektor maritim merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan sumber daya lokal, khususnya dalam subsektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, pengembangan sektor maritim juga akan memperkuat peran sektor transportasi dan logistik berdasarkan hasil analisis rencana kebutuhan investasi berbasis maritim dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu infrastruktur, fasilitas umum, kesehatan, dan keamanan, sumber daya manusia, transportasi, energi terbarukan, pengelolaan limbah, industri perikanan, komunikasi, dan konservasi. Selanjutnya. Di sini adapun kerangka konseptual yang saya tambahi, di mana dari variabel X-nya yaitu pembangunan, tata kelola, ekonomi maritim, dan sumber daya alam, dan variabel Y-nya yaitu Provinsi Banten. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya dari jurnal ini membahas segala pengembangan ekonomi berbasis maritim di wilayah Banten. Dari hulu hingga hilir, wilayah maritim yang ada di daerah Banten terus ditata sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dan dapat menjadi nilai tambah untuk pendapatan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir,
RPJMD terus ditata untuk tahun-tahun yang akan mendatang agar sesuai untuk meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Adapun kekurangannya yaitu dari jurnal ini di mana hanya memikirkan tentang tata kelola pengembangan ekonomi berbasis maritim, namun tidak tidak membekali para sumber daya manusianya sebagaimana agar tetap harus berinovasi untuk mengembangkan ekonomi maritim di wilayah tersebut. Yang kedua, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam hal ini agar tercapainya ekonomi maritim yang menjadi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonominya. Dan yang terakhir, akses menuju kawasan tersebut yang masih belum cukup baik. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan hasil analisis prioritas program untuk pengembangan ekonomi berbasis maritim. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dari hasil perikanan yang ditangkap, sehingga ikan dapat dikonsumsi wisatawan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim mulai dari kelompok masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penilaian ini terkait bagaimana masing-masing rekomendasi investasi memiliki dampak untuk mengatasi masalah umum sektor maritim dan kelautan yang terkelompokkan menjadi 6 kelompok isu. Yang pertama yaitu isu ekonomi kelautan, isu tata kelola laut, isu batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut, isu konektivitas antar pulau, isu bencana dan pencemaran laut, dan pesisir, dan yang terakhir itu isu sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi kelautan. Selanjutnya, mungkin itu saja penjelasan dari review jurnal saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.